Gabin dan sebagainya untuk melunakkan makanan serta mengenakan itu langsung mengucap nas'aluka ma nikmatika bima wahabta lana wa taqabbal bihi alaina. Ya Allah, sempurnakanlah nikmat Engkau pada apa yang sudah diberikan Engkau kepada kami dan Engkau kurniakan atas kami. Wa qala al-akhar langsung mengucap la hajat lana fi shay'in min khalqika man hadana bima ghayra. Ya Allah, ulun tidak ada hajat daripada apapun makhluk surga dan sebagainya. Ulun minta supaya hendak memandang keelokan sampian aja. Itu aja sebutin cintaan Allah. Qala akhar as'aluka min bainihim an tu'tiya aynayya min nazar dunya wa ahliha wa qalbi an yusriba ila akhirah. Hai Tuhan, ulun memintalah sampian supaya Tuhan picakakan mata ulun dari memandang dunia dan orang yang menuntut dunia, dan picakakan hati ulun daripada memandang akan nikmat-nikmat akhirat. Hanya sampian aja. Wa qala al-akhar qad arabtu tabaraka wa ta'ala annaka tuhibbu awliya'aka min alina bi istighfari wa qalbi bika an kulli shay'in duna. Ujar masukkan ulang tahu hai Tuhan, masuk di Engkau dan maha tinggi Engkau, bahwa Engkau cinta kepada wali-wali Engkau, maka berilah kurnia kami dengan penuh hati kami ini dengan mengingat Engkau, meninggalkan yang lain daripada Engkau. Fa'auhallahu ta'ala ila Daud alaihi salam, qul lahum qad sami'tu kalamakum wa ajabtukum ila ma ahbabtum fal-fariqul wahid minkum sahibahu wa yattaqiquna fi saradan ilmi kasiful hijab min ghairi adanakum hatta tanzuru ila nuri wa jalali. Maka Tuhan menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam, sampaikan bagi mereka itu semuanya perkataan mereka itu aku dengar, dan semuanya permohonan mereka itu aku kabulkan. Maka sampaikan perintahku masing-masingnya, hendaklah jangan bakawal lagi, sendirian aja lagi. Jangan lagi asalnya dulu bakakawalan, wah ini jangan bakawalan lagi. Masing-masing serongan-serongan berpisah aja, jangan berulang-ulangan lagi sudah. Supaya terbuka hijab antara kami dan Engkau. Faqala Daud ya Rabbi bimana lu hadza minka qala birasdan wal qat'i an dunya wal ariha wal khalawati bi munajatihim li. Jadi ujar Nabi Daud macam apa sebabnya, dulu jalannya mau jadi sampai makannya tiap hari orang itu dimakan, orang jalan orang itu jalannya, ujar Tuhan jalannya mereka itu apa aja yang terjadi maka mereka itu husnudzan. Husnudzan mengambil hikmatnya aja dan menahan diri daripada memikirkan dunia dan menghampiri orang ahli dunia, serta ketujuh menyendiri dengan Allah dan menajat kepada Allah. Wa anna hadza manzilun la yanaluhu illa man raqaba ad-dunya wa ahliha wa lam yastajib bi shay'in min dhikriha wa farada al-qawma wa qawmahu yakhtaruna ala jami khalqi fa inna dhalika mu'tiqun alayhi wa ukhrijuna nafsahu wa akhfidu hijabatina dan wa qawmahu tayyibun ilayhi wa qawmahu bi'ayni basayyi wa uhihi karamati kulli sa'atin wa uqarribuhu min nurihi. Dan ini tidak bisa tempat ini dicapai oleh orang kecuali orang yang sudah membuang dunia dan berjauh dari ahli dunia dan tidak ada pekerjaannya lagi mengatakan dunia serta hatinya dilapangkannya, dan ini memilih unda daripada seluruh makhluk unda. Maka pada ketika ini memilih unda daripada makhluk-makhluk lain, waktu itulah unda maras lawan ini dan unda peraikan dirinya dan unda bukakan hijab di antara unda dan ina, sehingga ini memandang kepada unda sebagaimana memandang dengan mata kepala kepada sesuatu, dan unda lihatkan akan dia kemuliaan unda tiap saat, dan unda hampirkan akan dia dari cahaya unda. Inna Allah maristuhu lamun unda daring, maka unda memang dari makan bukan penyakit bukan.
bukan penyakit, bukan. Itu undang dan meringankan, bukan penyakit, bukan. Kama tamridul walidah asyafiqah waladaha, bagaimana menggaringakan si anak sebab menggaringakan umumnya yang kasih dalam anaknya. Misalnya ada di balik makanan nang hendak benar ini sebab apabila ingin memakan makanan itu berbahaya, lalu dijagakan kada boleh makan itu, makan ini, minum itu, minum ini kada boleh, ini kada boleh, ini kada boleh. Ditahanyakan nang kenyamanan ini itu ditahanyakan oleh Tuhan. Berarti Tuhan menggaringakan marahnya dianggap lupa pantang saling melakukan. Wa in atisha arwaituhu, lamanya haus, nah unda aja Tuhan yang memberi minuman akan dia. Wa in atisha arwaituhu wa udhikuhu tu'ma zikri, dan ini itu ketujuhnya mengatakan unda aja. Faidah fa'alatu dzalika fihi ya Daud amaltu nafsan an dunya wa akhirah wa lam wa habbitha ilaihi la yaqulu ala istijalbi. Apabila sudah aku berbuat demikian itu dengan dia, hai Daud, niscaya aku matikan nafsunya dari dunia dan akhirnya, dan aku tidak cintakan akan dunia kepadanya. Tiadalah ia berputus daripada bergaul dengan bekerja dengan diaku. Ia takdirin kudu wa anak lahu an umitahu. Ia hendak mati benar, tapi aku kada mau mematikan. Dan Allah menabari karena ini ajalah sikung dan pandanganku, ini ajalah banyak aja yang lain tapi kada jadi pandanganku. Membanyak kalau ini di antara yang banyak ini. La ilaha illallah, aku kada melihat yang lain dari ini pun kada melihat selain daripada aku. Kalau orang tahu ya Daud faqad jabat nafsuhu wa ta'ala jismuhu wa tahassamat a'da'u wal qalbu idza sami'a bi ubahi bi malaikati ala samawati yazdadu khawfan wa ibadatan. Hai Daud, jika engkau melihat akan dia, orang itu hancur nafsunya, kurus badannya, kering anggotanya, dan berkacau hatinya apabila mendengar sebutanku. Aku gembirakan dengan dia akan malaikatku dan ahli langitku. Dia bertambah takut dan ibadah. Wa izzati wa jalali Daud aku dan mahfudullah. Hai Daud, orang itu pernah duduknya di balik dia di surga Firdaus. Wal asqiyanna sabrana Allah ilayya hatta yarda, dan aku memuasakan akan hatinya daripada ridho hatinya, memandang kepada aku pada sepuas-puasnya. Wa faqar lebih daripada itu. Summa qala wa fi akhbari Daud aydan qul ibadi wa ibadi mahabbati wallahu subhanahu wa ta'ala. Sembelih tiap satunya susah, sulit. Sekalipun terdidik, arti anjing yang terdidik itu apabila disuruh mencari perburuan, tatkala dapatnya perburuan itu dia tidak mengambil keuntungan dengan perburuan itu, hanya mengambilkan untuk ketuanannya. Kalau anjing itu setelah dilepas oleh ketuanannya, kemudian dia menangkap akan perburuan, kemudian dia mengambil sedikit saja dimakannya atau diambilnya terus dibuangnya, itu namanya anjing korupsi. Anjing korupsi ini lebih baik daripada manusia yang korupsi. Jelas. Lima sahha min amrihi sallallahu alaihi wasallam bitasbihi min wudu'ihi wa bi'iraqati ma walagha ma walidha wa janfa'ila min wudu'ihi wa bi'iraqati ma walidha fihi.
Karena hadis yang sahih, arti hadis sahih, awwaluha sahihu wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yusadda awlu'an yarwihi 'adlun dhabitun 'an mithlihi mu'tamadun fi naqlihi wa dhabtihi. Min amrihi daripada bayan daripada masakha. Karena isumnya ada bayan, ada tabi'id, ba'id wa bayyin wa tabi' fil amkinah binun wa qatta'fi li ba'dil azminah. Min di sini daripada bayan, kenyataan bagaimana min amrihi sallallahu alaihi wasallam, dari suruhnya Rasul. Jangan lupa apabila Rasul itu mengerja, atau Rasul itu berdiam, atau Rasul itu berkata, maka itu yang disebut hadis. Jangan dimengerti bahwa hadis itu hanya terjaga kepada kata-katanya sahaja, bahkan ikrarnya pun dengan ikrar sukuti atau fi'ilnya pun itu semua disebut hadis. Hadis ini ada sahih, ada hasan, ada yang lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hadisnya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ujar orang baik, seandainya tidak ada zatnya Rasulullah, langsung adalah Allah. Karena ada jasmaninya, maka tidak bisa disebut Allah. Allah bukan jisim. Jadi apapun tindak dan tanduknya baginda itu wahyu daripada laisa kamitslihi. Bitasbihi dengan menuju kali membasuh, min uluhi dari jilatannya si anjing itu, wa bi iraqati ma yadatihi, dan suruhan nabihi dengan menumpahkan sesuatu apapun yang menjilat ia anjing padanya. Wal khinziru, babi najis dia. Ini babi seluruhnya najis, bulunya kah, lemaknya kah, otaknya kah, kulitnya kah, semua najis. Jangan dimengerti bahwa yang najis itu hanya dagingnya sahaja. Adapun lemaknya, otaknya yang diperbuat untuk macam-macam makanan-makanan, terutama makanan-makanan pakai kaleng atau makanan-makanan seperti gabung dan sebagainya untuk melunakkan makanan serta mengenakan, itu semua itu hukumnya najis, haram. Walaupun di dalam Al-Quran disebutkan adalah walahmal khinzir, daging babi. Tidak ada dalam Al-Quran itu otak babi, tapi dagingnya. Ini daging satu juzuk daripada kulitnya si babi. Jadi min itlaqil juz wa iradatil kull, bahasa balaghah. Bahasa
mantik itu namanya adalah lazim, karena kalaziman yang dipakai orang baginya disebut lazim, padahal bukan hanya baginya. Pahamkah? Nah, li'annahu karena bahwasanya si babi aswa'u halan minal kalbi, lebih jahat keadaannya daripada si anjing. Illa yukhtana dalilnya illatnya, jadi si babi lebih jahat dari anjing karena tidak ada orang yang berakal memelihara akan si babi. Orang yang berakal tidak memelihara babi. Orang yang sudah akalnya tidak ada, babi diternakkan. Jelas? Wa ma tawallada min ahadihima, dan apapun umum tawallada yang terbit ia min ahadihima dari salah satu dari anjing dan babi. Misalnya anjing beranak manusia, babi melahirkan manusia, maka anaknya itu najis. Ma'a hayawanin qahirin, misalnya si babi atau si anjing kawin dengan binatang yang suci seperti kambing, sapi, kerbau. Walau adanya jelas sekalipun sang manusia, tagliban lil najisi, ilatnya karena setiap najis dengan suci apabila ketemu yang memang itu najis. Oleh sebab itu apabila di dalam satu rumah ada satu tempat, di dalam satu tempat itu satu pintu, isinya tempat itu ada kloset untuk orang buang air kecil dan besar. Di situ ada tempat wudhu, tempat mandi, tapi pintunya satu. Maka tagliban bil najisi, memenangkan najis, hukumnya tempat itu adalah jamban, garis miring WC. Tidak boleh di dalamnya membawa huruf orang besar, nama orang besar, dan menyebut nama orang besar. Kalau ingin mau membawa nama orang besar di tempat wudhu tadi, itu bikinlah ada penghalang, bikinlah pintunya dua. Ini banyak tersalah, banyak tersalah. Nah, tagliban lil najisi. Kalau kita ambil dalam hadis, nah, majtama'al halal wal haram illa ghalabal haram wal halal. Tidak tercampur yang haram dengan yang halal, niscaya yang haram itu menang, yang halal. Misalnya lagi dalam hadis, andai kata 100 dirham satu pakaian dibeli, 1 dirham yang haram, 99 dirham yang halal, maka hukumnya pakaian itu adalah tidak suci pada batinnya. Andai kata dibawa ibadah, ibadahnya mardudah, ditolak, tidak dapat pahala.
dikias kepada itu apa pakaian, makanan dan minuman. Beli makanan, beli minuman 100 perak, 1 perak yang haram, maka semua makanan itu kalau kita sudah makan terus beribadah, ibadahnya merdeka. Inilah hadis bunyian Islam ala nabokah. Islam itu isinya kebersihan. An-nabokah pakai alif lam, artinya lil kamal. Paham? Atau alif lam lil jenis. Jenisnya taharah dan nabokah dua. Ada batin, ada zahir. Wal maitatu dan bangkai bijami ajzaiha, seluruh juzuknya bangkai itu hukumnya najis. Wa illam yakun laha damun sa'ilun, sekalipun tidak ada baginya si maitah, damun sa'ilun, darah yang mengalir, tetap bangkai itu najis. Wahia si maitah mazalat hayatuha la bibatatin syar'iyyatin, yaitu binatang yang hilang hidupnya bukan dengan sembelihan yang sah. Sembelihan yang sah seperti ayam atau bebek, karena bagi pelakunya bebek dan ayam ribuan, kalau disembelih tiap satunya susah, sulit, bisa sulit, masukkan aja dah di dalam mesin, enggak ada pakai sembahyang, atau ditusuk aja dah, atau dipukul. Itu semua misal-misal yang matinya binatang tidak sah sembelihannya, maka itu hukumnya najis. Mengetahui sah tidaknya dimaksud dengan dalil hadis Quran wal ijma' dan ijma', terutama ijma' madzhabul arba'ah. Di sini keluar satu masalah, perpisahan antara Syafi'i dengan Maliki. Masalah bunduk arbusos, simapan angin pakai peluru, apa itu namanya? Apa peluru apa? Timah. Syafi'i tidak membolehkan, Maliki membolehkan. Dengan satu syarat. Pertama, membaca bismillah minimal. Akmal bismillahirrahmanirrahim. Terus tabiat, tahan nafas di bibir. Tumbak bismillah, kena mati boleh dimakan menurut Maliki. Jadi orang yang menembak dengan pakai senapan angin, dia ikut mazhab Maliki.
Dalilnya yang jelas tulisannya dalam kitab Tafsir Sawi waktu tafsir ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum wa yawmul khayri wa antum hurum sampai kepada idza halaltum fasṭadu. Coba buka dalam kitab Tafsir Sawi Hasyiah bagi tafsir Jalalain. Wa idza halaltum fasṭadu, buka di sana. Sudah dicatat. Illal adaminya, melainkan binatangnya ini manusia. Kalau manusia itu mati, baik disembelih orang atau mati memang mati biasa, itu bukan najis. Ini ada pertanyaan, bagaimana manusia yang tidak beriman? Apakah badannya itu najis ataukah suci? Jawabnya ini illal adami, melainkan manusia. Tidak pandang bulu, jarang atau rapat. Orang kafir pun suci. Lantas ada pertanyaan, bagaimana innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da 'amihim hadza. Jawabnya itu najasul batini, najis hakikatnya, bukan najis jasmaninya. Selesai, masalahnya selesai. Walau kafiran, walau kadang itu kafiran, jelas. Lima sahabat yang qauli sallallahu alaihi wasallam, inna la yanjusu hayyan wa la mayyitan. Hayyun ismu fa'ilun, mayyitan ismu fa'ilun. Orang mukmin tidak najis, iya, hidup dan matinya. Jelas kan? Ini kemuliaan iman. Di dalam kitab-kitab yang antaranya karangan susunan Al-Habib Al-Harith. Apabila imannya kuat, Islamnya kuat, maka nikmatnya kuat. Tangkar juga ibin taribatnya, tungkahul nadhatul arba'in. Ditungkir perempuan itu karena tujuan 4. Pertama jamaiha, karena Masya Allah gamal, ujaran masjid gamal. Yaman, ujar orang Hadramaut. Jamal, ujar orang Arab Pasif. Jamal, ujar orang Banjar. Jadi menyambat jum itu orang Banjar lain, orang Mesir lain, orang Hadramaut lain, orang Kusha, Jamal, Jamal, jagung, bukan jagung, bukan gabung.
li jamaliha, karena bungasnya. Bungas itu ya memang sebentar, kalau dapat diare 40 bulan hilang bungasnya. Jadi walimaiha, karena Masya Allah kaya rayanya itu sebentar. Mustaqlaqina fihi, kata Al-Quran, kekayaan itu saling bergilir. Dulu si A itu kaya betul, sekarang mau panggil tukang pijat aja nggak berani, uang nggak punya lagi. Walil hasabiha turunan, kalau kawin dengan turunan orang mulia, kita turunan orang saung ayam, nggak ada artinya kita. Digunakan saja sama mereka. Kamu ini turunan saung ayam, saya turunan orang punya gaib. Nah itu kita sakit. Ada walidina, karena penyakitnya agama. Tawfar juga ini karibatnya, walaupun kaya raya, walaupun baik rupawan, walaupun mulia Tuhan, tapi agamanya yang penting. Ambillah yang penting, niscaya untung tidak kecil engkau, artinya untung besar lakunya hidup. Iya. Wattaqdiru bil mu'minil ghaibin al-syar'i, yang jadi dibawa di sini mukmin hidup dan matinya itu suci, padahal kafir masuk juga, karena kebanyakan presentasinya orang beriman dan karena mulianya orang yang beriman. Ikhlas bil-farqi, karena tidak ada kaul membeda-bedakan manusia. Kullukum min Adam. Wassamaku wal jaradu, dan ilal adamiyya wassamaka wal jarada. Wassamaka atau kepada adamiyya, melainkan manusia maka suci. Wassamaka, melainkan ikan maka suci. Ikan suci. Wassamaka atau kepada adamiyya. Jadi ikan ini hidup matinya suci. Apa itu? Yang matinya di bawah, hidupnya di bawah. Apa? Mati di bawah, hidup di bawah. Apa? Apa? Ikan. Kalau orang cari ikan yang mati, yang hidup di bawah dia. Masa hidupnya di atas. Wal jarada, belalang. Lil khabari sahih, karena kabar hadis yang sahih, uhillat lana maitatan, dihalalkan bagi kita dua bangkai, wadamani dan dua darah. Ini zaman ini baik Mesir
maupun Arab Makkah maupun Hadramaut sama bacaan dalnya itu jumul, kecuali Banjar membaca da do itu Banjar. Tapi kalau Arab membaca du na'budu alhamdu sedikit salah jadi na'budu iyyaka na'budu alhamdu. As-samaku wal jawab. Ini kembali kepada mengatakan. Di sana tadi mengatakan dulu sebutannya ya. Jadi maksudnya mengatakan as-samaku wal jawab, ikan dan belalang. Wal qaidu wal ihalu kembali kepada daman. Daman nomor 2, di sini nomor 2 lapapun langsung murattab bahasa Balaghah. Wal habibu hati itu darah. Tapi halal. Waktu halu limpah ya tungkul ya itu suci. Wa minan najasati ad-damu, dan setengah dari najis yaitu darah. Wa in tahallaba min kabidin, sekalipun tahallaba yang mengalir iya. Tahallaba maknanya salah, mengalir iya min kabidin dari hati tadi. Jadi darah yang mengalir di hati najis cuma dimaafkan. Paham kan? Al-Nahwi samakin atau darah yang mengalir di umpama ikan. Itu najis darahnya, cuma dimaafkan. Al-Baqiya ala nahwil irbani, atau tersisa di daging itu ada tersisa di dalam daging itu ada darah najis tapi dimaafkan. Nah, lakinnahu tetapinya si darah yang mengalir di hati atau darah yang mengalir di ikan atau darah yang mengalir di daging ma'fuun anhu, ya kan? Dimaafi dari padanya. Liqaulihi ta'ala awdaman masfuhan ay sa'ilan. Darah yang mengalir. Bikhilafil ghairihi, bersalahan yang tiada masfuh kal kabidi wal halaqah, seperti kabid hati wal halaqah segumpal darah. Wal qai'u dan nanah wal qai'u muntah. Nah ini hukumnya najis. Wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berbau busuk. Warauhu dan tahi
bil musallasah raus boleh juga kalau bau seperti kencing itu hukumnya najis. Laurosat awroat baginatun habban sahihan sandan bihaitu lauri'at nabatat kan najisan. Jikalau buang air besar atau muntah oleh binatang yang dimuntahkannya, yang diberakkannya itu habban sahihan sandan, biji yang utuh lagi keras seperti bereng dimakan oleh gajah, seperti kuki dimakan oleh musang. Maka si kuki tadi andai kata di tanah tumbuh, maka hukumnya hanya terkena najis. Apabila disucikan, hukumnya suci. Basuh dulu. Bisa bukannya najis, ya kan? Maka ujar orang bahari apabila kuki membakas dimakannya musang yang berbana, apabila durian membakas dimakan gajah maman bahari. Dan kencing najis min amri bisabillahi alaihi, karena suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencocorkan air ke atasnya. Wal nabiyyu dan nabi, air nabi, ini air nabi, jangan nabi mengarang orang lah. Ada orang mengatakan najis, wah memang najis, jangan itu. Ini air najis disusun dengan jamaah. Nah, berhubung di majrur ada ta'alluqnya. Ta'alluq kepada yang dibuang. Taklirnya makruhun disusun jamaah, dibaca dengan sukun yang bertitik satu biji, ya kan? Ya kan? Wal nabi bertitik satu, siapa bertitik satu, ya kan? Wal nabi juga wal nabi karena disuruh dengan membasuh zakar. Jangan gitu ya. Air roksihi ke tangannya zakar minhu minal madyi wa huwa madyi ma'un asfaru, air yang warnanya kekuning-kuningan, ro'ibun cair, galiban kebiasaannya, yakhruju inda dawrani syahwah, keluar waktu kena syahwatnya. Wa yustaratu fihi rajulu wal mar'atu, disamakan pada nabi perempuan dan laki-laki, artinya dua-duanya bisa keluar nabi. Tandanya airnya keluar di kemaluan, warnanya
air. Keluarnya waktu syahwatnya tidak terlalu kuat. Wadi, nah ini wadi disukul muamalah makruhun disukul muamalah dibaca dengan sukun yang pada batik yaitu apa? Dal. Jangan wadi sapa lebih pepiu lain itu atau wadah kalau wadah habis semuanya bau kalau bau ini nah ini dihias kepada kami apa tafsirnya mengarang wajib wa huwa ma'un air. Nah, air kalau bukan lagi sapa air abyabu warnanya putih sakinun kental galiban yang kebiasaan yakhruju habbal maul keluarnya menggiring kami sesudah kami keluar timbul ini. Nah ini namanya wadi najis. Wal ma'ul mutaghayyir aslan min famin dan air yang berbau gosok yang mengalir dari mulutnya orang yang tidur atau ngantuk. Apa namanya? Liur masak. Intah pokok minal ma'ilah jika yakin seseorang bahwa keadaannya sinun tadi daripada parut. Kalau keluarnya dari parutnya itu biasa parut dingin keluar liur. Jadi obatnya orang lain minuman singkit atau makan majun. Jadi supaya jangan dayulan jangan dayulan berbantah berbeli iwana berbeli bantahnya karbunya. Itu najis bihula ilaihi berkesalahan yang sudah keluar dari parut. Lakin aula wasmukna yuhtamalu kaumun tetapi sepatutnya bahwa dibasuh dua benda yang terkena boleh jadi keadaannya si air itu dari keparutan. Paham tak? Jadi bagus dibasuh juga dipapas. Walau tidak bil-awal syahkur ukiyahu kalau dikenakan bala dengan yang pertama yaitu yang keluar dari parut oleh seseorang maka diberi maaf oleh Allah daripadanya. Ini memang sudah bawa obat minum majur sudah minum apa jamu sudah masih berjualan lagi maka itu maaf aja. Nah itu wa ma ja'ala 'alaikum fi dinin haraj wa masyul kalbi dan air maninya anjing najis walaupun diri
kalbun tadi si ahad tadi al aslu asalnya. Walabanu la yu'kalu lahmuhu, dan susu binatang yang haram dimakan dagingnya, kal atani, seperti atan. Apa atan? Hemar apa? Hemar kampung. Illal adamiyya, kecuali daging manusia. Itu daging manusia itu tetap suci. Kafir dan Islam sama. Wa amrul hayawani ghairul kalbi wal khinziri wa ma tawallada min ahadihima. Nah ini bahasa jawabnya jauh banget. Ini kadang jawabnya jauh banget. Ya. Pertama, mani binatang yang selain daripada anjing dan babi satu. Wa ma tawallada min ahadihima dua. Dan air mani binatang yang terbit dari salah satu dari keduanya. Wal halaqatu, dan segumpal darah menjadi manusia. Wa yadamun ghalibun, yaitu darah yang kasar. Wal mudratu, wa yalahmatun sahiratun, daging yang kecil yang menjadi manusia. Wa rutubatul faraj, dan basahnya kemaluan. 5. Wa hiya ma'un abyadu mutaraddidun bainal madyi wal araqi minal hayawanit zahiri, itu air yang warna putih di antara madyi dan palu. Minal hayawanit zahiri, yang timbul dari binatang yang suci. 6. Walabanal ma'kuli, suci abu ayam, susu binatang yang suci dimakan. Walau zakaran sahiran maitan, sekalipun laki-lakinya harus mati dalam susunya itu. Wa anfahatihi, dan anfahahnya apa, parut mulutnya. 7. Itu izatan ba'da dhabihi, kalau diambil parutnya itu daripada binatang sesudah disembelih. Walam yat'am ghaira labanin, dan belum memakan si binatang tadi selain dari susu. Walau najisan, sekalipun najis. Wa mutarahisin, wa mutarahisu kulli hayawanin, dan kedelapan, dan paluh tiap-tiap binatang selain yang suci. Ta'arafun, seperti paluh, walu abin, dan liur, wabalghamin, dan balgham. Apa itu? Koraya. Illa mutayakina khurujuhum minal ma'idah, kecuali yang diyakinkan keluarnya dari parut, maka ini lain hukumnya. Wa ma'ukuruhin, dan air luka. Wa ma'fatin, dan air gelembong. Lam yataghayyar, yang tidak berbau gosok. Wal baidu, dan telur 10. Walau min maitatin, sekalipun daripada yang mati. Imkan mutasalliban, kalau telurnya itu keras. Wa bidril qazi, dan bidril qazi itu apa? Kulit apa? Kulit ulat. Sutra 11. Wal misku, wal buzul, tapi wal buzul qazi. Wal misku yang ke-12, misik. Misik itu apa? Kasturi. Wa fa'ratuhu
dan pakrohnya apa kita kikusnya al-munfasilatu fi hayatihi yang terpisah daripada waktu hidupnya au ba'da zakati atau sesudah di sembelihnya ini iwak akan iwak wa zubabu apa zubab Bebes 15 lama fihi sahari sano dari beri tapi bukan sesuatu yang di dalamnya ada bulu daripada sanur al-bari. Apa sanur Kak? Apa? Nah, tinggalung ya kan? Naam yuqfa'an qalilihi dimaafkan kalau sedikit kurban. Wal ambaru angka 16 ambar. Wa huwa nabatun bahriyun yaitu tumbuhan yang di laut. Wa ini kalau hutun sekalipun menalan akan dia oleh ikan besar malam mustahil lah selama tidak berubah. Maka yang 11 ini fatohiratun maka semuanya itu suci. Nah ini jawabnya mulai ini tadi jawabnya fatohiratun suci hukumnya. Linususi sahihati fi aksariha wa qiyasan fi baqiha. Walau tahaqqaqa khuruj rutubatil faraji min batinihi kanat najasatan. Jikalau yakin seseorang keluar akan basah di perutnya dari dalam adalah najis. Wa illam yatanajjas zakarul mujami' idza waqi'a man istanjad bima'in aw hajarin walam yatahaqqaq isabatul bawli karena kaminya lidzakar walau liman kalihi lakal dzakar wa adam tahaqquq khurujiha najisah dari minal batin wa yajuzu aklu bayi gairil maqtul dan boleh memakan telur binatang yang tidak boleh dimakan. Ya intalu penyu, intalu di bawah boleh. Haitsulah darati asal jangan menjadi racun. Wal juz'ul munfasilu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi akhbari Daud aidan qul li'ibadil mutawajjihin ila mahabbati ma darrakum idza tajabtu an khalqi wa rafa'tu al-hijab ma bayni wa bainakum hatta tanzuru ilayya bi'uyuni qulubikum wa ma darrakum ma zawaitu ankum min ad-dunya idza basattu dini lakum. Di dalam hadis qudsi dari Nabi Daud alaihi salam, sampaikan kata Allah, hai Daud, bagi hamba-hambaku yang menghadap kepada ibadah semata-mata karena cinta wadaku. Ini kisahnya seseorang beribadah dorongan cinta. Ada orang yang beribadah dorongan takut. Karena takut